الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa mensyukuri segala nikmat-Nya. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim kata para ulama dari segi kandungan terdiri dari 3. Yang pertama adalah al-aqidah. Yang kedua adalah al-ahkam yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hukum taharah, hukum salat, hukum puasa, hukum haji dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah al-qasas, yaitu kisah-kisah. Sepertiga dari Al-Quranul Karim isinya adalah kisah. Baik kisah umat-umat terdahulu, baik kisah rasul-rasul terdahulu, maupun kisah-kisah yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah kisah ashabil qaryah, kisah penghuni suatu kampung yang Allah sebutkan dalam surah Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim itsnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalisi faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang 3 rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke suatu kampung. Para ulama memperselisihkan kampung apa yang dimaksud, yang disebut dalam ayat ini. Sebagian mufassirin atau sebagian besar mufassirin menyebutkan bahwa kampung itu adalah Antaqiyah. Tapi banyak mufassir yang lain yang mengatakan bahwa kampung yang dimaksud dalam ayat ini tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan secara tegas. Karena tidak ada manfaat dari penyebutan kampung tersebut. Yang ada manfaatnya adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat ini, bukan tentang kampung yang ke kampung tersebut diutus 3 orang rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wadrib lahum mathala." Buatlah untuk kafir Quraisy yang menolak dakwah engkau, yang mendustakan dakwah engkau Muhammad, buat sebuah perumpamaan untuk mereka. Apa perumpamaan tersebut? Ashabal qaryah, yaitu penghuni suatu kampung, penduduk suatu kampung pada zaman dahulu. Iz ja'ahal mursalun, ketika Allah utus para rasul kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap umat manusia ini. Tidak ada umat yang Allah biarkan berlalu begitu saja tanpa Allah utus rasul di tengah mereka. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali telah berlalu di tengah-tengah mereka seorang pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul di tengah mereka yang akan menyampaikan wahyu Allah kepada mereka
yang akan mengajak mereka untuk bertauhid, yang akan mencegah mereka dari segala perbuatan buruk, segala seperti kesyirikan, seperti khurafat dan bid'ah dan sebagainya. Begitu pula dengan penduduk kampung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Iz ja'ahal mursalun. Ketika para rasul datang kepada mereka, untuk apa? Untuk mendakwai penduduk kampung tersebut, untuk mengajak penduduk kampung tersebut untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Lalu para rasul tersebut mulai berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma." Tatkala Allah utus 2 orang rasul ke kampung tersebut, fakazzabuhuma, maka penduduk kampung itu mendustakan rasul tersebut, mendustakan kedua orang rasul tersebut. Mereka mengingkari bahwa rasul tersebut atau 2 orang rasul tersebut menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagian besar dari penduduk negerinya mengingkari dakwah yang diserukan oleh rasul tersebut. Sebagaimana ashabul qaryah dalam ayat ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang rasul untuk mendakwahi mereka, maka mereka langsung mendustakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakazzabuhuma. Mereka penduduk kampung tersebut langsung mendustakan kedua rasul tersebut. Begitu mereka memulai dakwahnya, maka penduduk kampung tersebut langsung mendustakannya. Engkau adalah orang yang mendusta, engkau adalah pembohong, tidak benar engkau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mereka ucapkan kepada 2 rasul tersebut. Fa'azzazna bithalis. Tatkala kedua rasul tersebut didustakan oleh penduduk kampung itu, maka Allah utus 1 orang rasul lagi. Fa'azzazna bithalis. Kami kuatkan dakwah 2 orang rasul tersebut dengan rasul yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang rasul kepada penduduk negeri tersebut. Lalu para rasul itu mulai berdakwah di tengah mereka. Mereka mengatakan, faqalu inna ilaikum mursalun. Kami ini wahai penduduk kampung kami adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah untuk mendakwahi kalian, untuk mengajak kalian kepada tauhid yang murni, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa respon penduduk kampung tersebut? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka tidak percaya dengan 3 orang rasul yang diutus oleh Allah tersebut. Mereka mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna. Tidak ada kalian ini kecuali manusia seperti kalian, seperti kami. Kalian adalah manusia biasa sebagaimana kami. Kalian makan, kami juga makan. Kalian juga berjalan di pasar-pasar, kalian bekerja. Lalu apa yang membuat kalian lebih istimewa dari kami? Apa yang membuat kalian diistimewakan oleh Tuhan daripada kami, sehingga Tuhan mengirimkan dan mengutus kalian sebagai rasul? Mereka mengingkari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 3 orang rasul tersebut. Kata mereka, ma antum illa basyarum mithluna. Tidak ada kalian ini, tidak melainkan manusia seperti kami, yang makan, yang minum, yang hidup, yang mati. Tidak mungkin menurut mereka Allah Subhanahu wa taala mengutus kalian sebagai rasul untuk kami. Kemudian kata mereka, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Mereka mengingkari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul. Kata mereka, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman menurunkan sesuatu dari wahyunya kepada kalian. Mereka merendahkan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Padahal para rasul itu benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul yang disebut di sini, kata ahli tafsir, adalah para rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah, bukan para utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam, tapi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan bahwa para rasul tersebut adalah orang-orang yang berbohong, yang berdusta dalam pengakuan mereka mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, in antum illa takdzibun. Kalian tidak lain, wahai orang-orang yang mengaku sebagai para rasul, in antum illa takdzibun. Kalian tidak lain adalah para pendusta, para pembohong besar. Bohong kalau kalian mengaku telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian respon penduduk kampung tersebut. Kemudian para rasul yang berjumlah 3 orang tersebut mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka mengatakan, Rabb kamilah yang maha mengetahui, inna ilaikum lamursalun, bahwa sesungguhnya kami
benar-benar merupakan orang-orang yang diutus sebagai rasul oleh Tuhan kami kepada kalian. Mereka, para rasul yang berjumlah 3 orang tersebut mengatakan, kalau kalian menuduh kami sebagai pembohong, maka cukuplah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa kami merupakan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kalian semua. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Bahwa kami ini benar-benar merupakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kalian, untuk mengajak kalian kepada tauhid yang murni, untuk mengajak kalian agar meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Kemudian 3 orang rasul tersebut mengatakan, tidak ada tugas kami kecuali menjelaskan wahyu Allah itu sejelas-jelasnya. Adapun masalah iman, masalah kufur, itu kembali kepada kalian. Jika kalian terbuka hatinya untuk beriman kepada apa yang kami bawa, silakan mengikuti dan bagi kalian balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kalian kufur kepada apa yang kami sampaikan kepada kalian, maka silakan ikuti jalan kalian. Tetapi setiap pilihan membawa kepada risiko. Jika kalian kufur kepada wahyu yang kami terima dari Allah SWT yang kami sampaikan, maka bagi kalian azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Para rasul tugasnya hanya menyampaikan. Kata 3 rasul ini, wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kami kecuali menjelaskan sejelas-jelasnya. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang telah diturunkan dari Rabb engkau kepada engkau. Tugas Rasul adalah menyampaikan. Tugas para ulama adalah menyampaikan. Tugas para ustadz adalah menyampaikan. Tergantung kepada hati kita masing-masing setelah itu, apakah kita mengikuti, dan kalau kita mengikuti, kita mendapat jalan keselamatan. Tetapi kalau kita mengingkari apa yang mereka sampaikan dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasulullah SAW, maka akan membawa kepada kebinasaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian ashabul qaryah tersebut, penghuni kampung tersebut, menanggapi ucapan para rasul itu. Mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, kami ini mendapat kemalangan, mendapat kesialan dengan dakwah yang kalian lakukan ini. Kata Mujahid rahimahullah, mereka mengatakan, tidak ada satupun kampung yang dimasuki oleh orang-orang seperti kalian, kata mereka, kecuali penduduknya akan mendapatkan kemalangan, kecuali penduduknya akan mendapatkan penderitaan dengan dakwah yang kalian sampaikan dan oleh orang-orang yang seperti kalian. Mereka bersifat pesimis dengan dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Kalau seorang rasul datang kepada mereka, kemudian mereka tidak mengikuti, mereka sudah tahu bahwa akibat di balik itu semua adalah kehancuran bagi mereka. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami sudah merasa akan mendapatkan kemalangan dengan kalian. Oleh sebab itu, pergilah kalian dari kampung kami. Tinggalkan kampung kami, kata mereka. La illam tamtahu, la illam tantahu, lanarjumannakum. Kalau kalian tidak mau meninggalkan kampung kami, tetap mendakwahi orang-orang yang ada di kampung ini, lanarjumannakum, kami akan lempari kalian dengan batu sampai kalian mati. Demikian ancaman penduduk kampung tersebut terhadap 3 orang rasul ini. Mereka tahu bahwa jika ada seorang rasul diutus di suatu kampung, lalu penduduknya tidak beriman kepada rasul tersebut, maka akhir dari mereka adalah kehancuran dan kebinasaan. Maka mereka usir rasul tersebut, mereka intimidasi rasul tersebut. Kata mereka, la illam tantahu, jika kalian tidak mau berhenti dari dakwah kalian, lanarjumannakum, maka kami akan lempari kalian dengan batu sampai mati. Wala yamassannakum minna azabun alim, dan sebelum kalian mati dengan dirajam, kalian akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Dipukuli, dikuliti, dipotong tubuhnya dan sebagainya. Mereka mengintimidasi para rasul yang menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala di kampung mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang rasul kecuali ada orang-orang yang setia mengikuti mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dari ujung kampung tersebut datang seorang laki-laki dengan berjalan cepat. Yas'a, dia berjalan cepat.
Kemudian dia mengingatkan kaumnya agar mengikuti para rasul tersebut. Kata dia, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, berarti orang ini yang dalam riwayat dikatakan namanya Habib An-Najjar. Dia mengajak kaumnya untuk beriman kepada 3 orang rasul tersebut. Sebelumnya laki-laki ini yang datang dari ujung kota, dia sudah beriman kepada 3 orang rasul ini tatkala dia mendengar. Maka dia menyatakan keimanan kepada 3 orang rasul tersebut, dan dia langsung berperan aktif dalam dakwah yang disampaikan oleh 3 orang rasul tersebut. Dia mengatakan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikuti rasul ini. Inilah jalan kebenaran bagi kalian. Ini jalan keselamatan bagi kalian. Mengikuti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang yang dengan dakwahnya dia tidak mengharapkan upah dari kalian. Para rasul tidak mengharapkan upah sama sekali dari dakwah yang mereka sampaikan. Wa hum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lelaki yang datang dari ujung kota tersebut mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak mengibadahi Tuhan yang telah menciptakanku? Kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Kalau kita tanya manusia ini, orang per orang, siapa yang menciptakan kalian? Semuanya menjawab, Allah yang menciptakan aku. Allah yang telah menciptakan aku. Dalam rupa seperti ini, Allah menciptakan. Bukan terjadi begitu saja. Bukan diciptakan oleh Tuhan lain selain Allah SWT. Allah menciptakan. Kalau kalian sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan kalian, mestinya kalian beribadah kepadanya. Mestinya kalian menyembah hanya kepadanya. Sebagaimana laki-laki yang datang dari ujung kota ini. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kenapa aku tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang menciptakan aku? Para ulama membagi tauhid menjadi 2 atau menjadi 3. Tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita, bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini, bahwa Allah yang memiliki alam semesta ini. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, ada konsekuensinya, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau begitu, dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Sehingga laki-laki tersebut mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Yang mukmin, yang kafir akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan akan mendapatkan balasannya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, a'attakhizu min dunihi alihah. Apakah pantas aku mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang menyembah makhluk yang sama dengannya. Ada orang yang menyembah makhluk yang lebih rendah darinya. Ada manusia yang menyembah Tuhan yang dia bikin dengan tangannya sendiri. Ada orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lemah, yang tidak bisa melakukan apapun, tidak makan, tidak minum, tidak mencipta, tidak mendengar. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas untuk kita sembah. Tidak pantas untuk kita beribadah kepadanya. A'attakhizu min dunihi alihah. Apakah aku pantas mengambil Tuhan-Tuhan lain, menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Iyuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Tuhan-Tuhan apapun yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berkehendak mendatangkan suatu mara bahaya kepadaku, kata laki-laki ini, maka Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolaknya sama sekali. Apapun yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan, kalau Allah mendatangkan bahaya kepada penyembahnya, mendatangkan suatu yang mudarat kepada penyembah Tuhan-Tuhan tersebut, maka Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan penyembahnya sama sekali. Tidak bisa membantunya sama sekali. Bagaimana dia bisa membantu sementara dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak berilmu? Kemudian wala yunqizun. Tuhan-Tuhan tersebut juga tidak bisa menyelamatkanku. Oleh sebab itu, para ulama menceritakan, ketika dalam keadaan sangat sulit, tidak ada ateis sejati. Dalam keadaan biasa, orang menyembah berbagai macam-macam Tuhan, beragam Tuhan yang mereka sembah. Tetapi dalam keadaan sulit, di situ tauhidnya keluar. Dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti orang yang berlayar di tengah lautan, di atas sebuah kapal. Kemudian kapalnya dihantam oleh ombak yang begitu besar. Di atas kapal tersebut berbagai macam manusia, dan agamanya juga bermacam-macam. Tetapi ketika kapal tersebut dihantam oleh badai besar, semuanya hanya memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan Tuhan-Tuhan yang tadi dia sembah. Karena yang maha menyelamatkan, yang maha membantu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau aku menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka aku benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Laki-laki tersebut menyatakan dengan tegas di hadapan tiga rasul tersebut. Dia mengatakan, sesungguhnya aku, wahai para rasul, beriman dengan Tuhan yang telah mengutus kalian sebagai rasul. Dengarkan pengakuan aku bahwa aku telah beriman dengan Tuhan yang telah mengutus kalian. Kemudian laki-laki tersebut dibunuh oleh kaumnya, dikeroyok oleh kaumnya sampai dia meninggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan laki-laki tersebut ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada laki-laki tersebut, masuklah kamu ke surga. Dia berdakwah membantu Rasul. Kemudian dikeroyok oleh kaumnya, dihabisi oleh kaumnya sampai dia meninggal. Lalu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki tersebut, dia masih berharap kaumnya mendapatkan hidayah. Dia sudah meninggal dunia, tapi dia masih berharap kaumnya mendapatkan hidayah seperti yang dia rasakan. Dia sudah merasakan kenikmatan di surga, tetapi dia masih berharap kaumnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kiranya kaumku mengetahui apa yang aku rasakan sekarang ini dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengikuti para rasul. Bima ghafara li rabbi, karena Tuhanku telah mengampuni dosaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk di antara orang-orang dimuliakan dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah meninggal dunia dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih mengharapkan keselamatan bagi kaumnya. Kemudian kaumnya tersebut, kaum muslimin rahimakumullah, mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin." Dan tidak kami turunkan kepada kaumnya setelah kematiannya tentara dari langit untuk menyiksa mereka. Allah tidak turunkan tentara dari langit. Apakah itu malaikat, apakah itu hujan badai, apakah itu petir, Allah tidak turunkan semua tentara langit tersebut untuk menyiksa penduduk kampung yang telah kafir kepada Rasul tersebut. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak menurunkan siksa kepada mereka, atau kami tidak menurunkan wahyu kepada Rasul setelah itu. Lalu apa yang terjadi? In kanat illa sayhatu wahidah. Satu teriakan malaikat Jibril membuat penduduk desa tersebut meninggal semuanya, hancur lebur semuanya. Fa iza hum khamidun. Ternyata setelah itu mereka menjadi jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa sama sekali. Demikianlah kita lihat dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang rasul kepada suatu kaum, dan penduduk kampung tersebut terbagi menjadi 2 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada rasul tersebut, dan jumlahnya sedikit, hanya 1 orang, dan dia merasakan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas penduduk kampung tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasul yang Allah utus kepada mereka. Apa akibat yang mereka rasakan? In kanat illa sayhatu wahidah. Satu teriakan malaikat Jibril membuat mereka semua hancur, membuat mereka semua mati berkelimpangan. Demikianlah kaum muslimin dalam kehidupan kita ini. Allah telah utus para rasul kepada kita. Allah telah berikan hidayah kepada kita. Tergantung apakah kita ikuti atau tidak. Kalau kita ikuti, maka kita akan memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita mengingkari, meragukan, mendustakan, maka yang akan kita rasakan adalah kehancuran dalam kehidupan kita ini di dunia, terlebih lagi di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.